Shalom saudara, selamat pagi. Tidak terasa ya, hari ini hari kedua terakhir di tahun ini saudara ya. Besok tanggal 31 kita akan sama-sama beribadah melalui aplikasi Zoom ya, sore hari pukul 7 ya. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat saudara, tapi kali ini kita akan melihat dari kehidupan Musa ketika dia bersama-sama dengan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 itu diceritakan bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya akan flashback sedikit di pasal sebelumnya. Pasal 32 itu berbicara menceritakan tentang bangsa Israel yang pada saat itu sambil menunggu Musa yang sedang berbicara dengan Tuhan menerima 10 hukum dari Tuhan. Bangsa Israel membuat patung lembu emas dan itu sangat menyakiti hati Tuhan karena mereka menyembah berhala, saudara. Mereka membuat patung lembu emas dan akhirnya, saudara, di pasal itu diceritakan ada satu likuifaksi yang pertama terjadi di bumi. Ada orang yang masuk ke dalam tanah, ya, ada orang yang dibinasakan, ada banyak orang yang dibinasakan Tuhan pada saat itu karena mereka menyembah patung lembu emas. Nah, Tuhan marah sekali pada bangsa Israel pada saat itu karena mereka menyembah berhala, ya. Padahal Tuhan setia menuntun mereka. Nah, di pasal yang ke-33 di sana sebenarnya ini lanjutan dari pasal 32. Di pasal 32 Tuhan telah berfirman bahwa Tuhan tidak mau berjalan lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan tidak mau ada di tengah-tengah bangsa itu. Tuhan hanya akan mengirim malaikatnya saja bersama dengan mereka. Nah, mari kita lihat di Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca buat setiap kita. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu." Perhatikan ayat ini, perkataan ini juga dikatakan Tuhan di dalam pasal sebelumnya, pasal 32. Diulangi lagi di pasal ini ya. "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Saudara, Tuhan berkata, karena Tuhan pada saat itu marah kepada bangsa Israel. Tuhan berkata begini, "Aku tidak akan berjalan di depanmu lagi. Aku hanya akan mengutus malaikat untuk berjalan menuntun engkau, memimpin engkau di depanmu. Aku tidak akan berjalan lagi bersama-sama dengan engkau, tapi aku hanya akan mengutus malaikatku untuk berjalan memimpin engkau, dan malaikat itu akan menghalau setiap bangsa yang ada di depanmu." Saudara lihat di situ. Tuhan berkata, "Aku menuntun engkau ke negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub." Ada satu pesan yang luar biasa di sini, saudara. Kalau saudara lihat Mazmur pasal 30 ayat yang kelima, di sana dikatakan, "Sebab kemarahan Tuhan hanya sebentar saja, tetapi kasih setianya sepanjang masa." Saya ingin bilang buat saudara, di tengah-tengah kemarahan pun Tuhan masih mengasihi. Di tengah-tengah kemarahannya pun Dia masih mengasihi umat pilihannya. Mungkin pada saat itu hatinya sangat marah pada bangsa Israel, sehingga Dia berkata, "Aku gak mau lagi berjalan bersama dengan kamu. Aku hanya akan memberikan malaikatku aja. Karena kalau aku yang tinggal bersama dengan kamu, aku akan membinasakan kamu di jalan karena aku gak suka dengan dosa." Tetapi saudara, kita melihat bagaimana Tuhan yang berbelas kasihan.
bagaimana Tuhan yang penuh dengan belas kasihan kepada umatnya. Sehingga sekalipun hanya malaikat yang diutus untuk memimpin, Tuhan tetap mengingat perjanjiannya bahwa bangsa ini harus sampai kepada tanah yang dijanjikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berpegang pada perjanjiannya. Kegagalan manusia tidak bisa menggagalkan janji Tuhan. Kegagalan manusia memegang perjanjian tidak membuat Tuhan tidak melaksanakan perjanjiannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara. Di ayat yang berikutnya, kalau saudara lihat, ya, Keluaran pasal yang ke-33 tadi, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ini Musa berbicara kepada Tuhan. Musa datang berbicara kepada Tuhan. Musa bilang begini sama Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Tadi Tuhan hanya bilang malaikat, ya. Berjalan-jalan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Ya, ini Tuhan, ini Musa mengingatkan Tuhan akan perkataan Tuhan kepada Musa secara pribadi, ya. Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu berfirmanlah Tuhan, perhatikan ayat yang ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan mengingat, sekali lagi Tuhan membuktikan, Dia mengingat perkataannya. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau mengenal namaku? Bukankah engkau berbelas kasihan kepadaku? Bukankah engkau yang memanggil aku, Tuhan? Bukankah engkau yang bersama dengan aku? Tunjukkanlah jalanmu kepada aku, Tuhan. Pimpinlah kami, Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada Musa. Dan di ayat 14 Tuhan berkata, baiklah, aku sendiri akan berjalan. Ayat 14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Wow, kita melihat bagaimana Tuhan kita luar biasa. Saudara, di perjanjian lama, dalam kisah ini, Musa menjadi perantara antara umat Israel dengan Tuhan. Musa menjadi orang yang berdiri buat bangsa Israel yang pada saat itu sedang ada dalam murka Tuhan. Musa berdiri buat bangsa Israel, meminta belas kasihan Tuhan buat mereka, sehingga akhirnya Tuhan mau berjalan bersama dengan mereka. Ada satu kabar baik bagi saya dan saudara. Saudara, Yesus Kristus itu adalah Musa yang sempurna. Dia berdiri bagi saya dan saudara di hadapan Bapa. Dia berdiri di hadapan Tuhan, membela kita. Firman Tuhan berkata, Dialah pembela kita. Bahkan dikatakan, firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah imam besar agung, sehingga kita bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Allah. Saudara, hari ini saya dan saudara, kita bukan hidup sendirian di muka bumi ini. Kita bukan tidak punya arah tujuan, tapi kita punya satu pembimbing, kita punya satu gembala agung, itulah Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara ingat hari Senin kemarin, saya bilang buat saudara, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan dibalik, bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Karena yang mengetahui jalan ke depan itu bukan kita. Tuhan yang tahu jalan yang ada di depan kita. Sehingga kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dua kalimat ini kedengarannya kedengarannya sederhana, tapi dalam praktek sehari-hari, dalam praktikalnya itu sangat berbeda. Kalau Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, berarti kita yang tentukan kita berjalan kemana. Tapi kalau kita yang berjalan bersama dengan Tuhan, berarti Tuhan yang memimpin kita. Kemana Tuhan berjalan, ke situ kita pergi. Seperti bangsa Israel, kemana tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Karena hanya Tuhan yang tahu di mana tempat yang dijanjikan itu.
Saudara, biar pagi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita itu mengingat perjanjiannya. Kegagalan kita tidak bisa membuat Tuhan membatalkan perjanjiannya. Tuhan ingat perjanjiannya. Bahkan Dia berkuasa melaksanakan setiap janjinya. Dan hari ini juga kita belajar, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Dia berdiri. Kalau di ayat yang kita baca tadi, Musa berdiri buat bangsa Israel. Tapi hari ini, Yesus Kristus berdiri bagi saya dan saudara. Sehingga kita bisa datang ke hadapan Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun. Tuhan menerima kita. Tuhan mau berkenan atas kita. Dan saudara, ingat, bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan mengiring Tuhan. Dia berjalan di depan kita, sehingga Dia membukakan setiap jalan. Dia memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi di depan. Jangan dibalik. Bukan kita yang memimpin Tuhan, tapi Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Di tahun yang akan datang, pastikan setiap kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pastikan kita terus berjalan mengiring Tuhan. Pastikan hidup kita berjalan sesuai seperti dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Hidupilah firman Tuhan itu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur biar firman-Mu pagi hari ini membukakan pengetahuan yang baru, hikmat yang baru buat setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Tuhan memberkati kami umat-Mu. Tuhan menyertai kami sepanjang hari. Dalam nama Yesus. Amin.